Tidak, semua pendaki yang hilang di gunung ditemukan dalam keadaan meninggal. Sebagian ditemukan dalam keadaan yang jauh lebih membingungkan. Pada suatu malam berkabut di lereng Gunung Merapi, tim pencari menemukan sebuah tenda kecil berdiri rapi di tengah hutan pinus. Tidak ada kerusakan, tidak ada tanda perkelahian, tidak ada jejak panik. Namun ada satu hal yang membuat seluruh tim berhenti bicara malam itu. Api unggun di depan tenda masih menyala pelan, seolah seseorang baru saja duduk di sana beberapa menit sebelumnya. Padahal, pemilik tenda itu sudah dilaporkan hilang selama hampir 2 hari. Dan yang lebih aneh lagi, di tanah sekitar tenda hanya ada satu jenis jejak kaki. Jejak milik orang yang masuk ke sana, tidak ada jejak yang keluar. Namanya Dimas Prasetyo. Usianya 27 tahun. Seorang fotografer alam dari Yogyakarta yang sering mendaki gunung sendirian untuk mencari lanskap pagi. Orang-orang yang mengenalnya tahu satu hal tentang Dimas. Ia bukan pendaki ceroboh. Ia selalu membawa perlengkapan lengkap, memberitahu rencana perjalanan, dan tidak pernah mengambil risiko bodoh. Pada awal September tahun 2022, Dimas memutuskan mendaki jalur hutan di sisi selatan Merapi. Ia ingin memotret kabut pagi di hutan pinus yang terkenal indah di lereng gunung itu. Beberapa warga desa sebenarnya sempat memperingatkannya. Kabut di daerah itu sering datang terlalu cepat, dan ada beberapa titik di mana pendaki sering merasa kehilangan arah. Meski jalurnya jelas, namun Dimas hanya tersenyum. Ia mengira itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti pendatang. Menjelang sore, Dimas menemukan sebuah area datar di tengah hutan. Tempat itu terlihat ideal untuk berkemah. Tanahnya rata, tertutup jarum pinus, dikelilingi pohon tinggi yang rapat. Namun ada satu hal yang sebenarnya terasa aneh. Hutan itu terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung. Bahkan angin pun terasa seperti berhenti di tempat itu. Namun, Dimas tetap mendirikan tendanya. Ia menyalakan api kecil untuk memasak mie instan. Langit mulai gelap. Kabut perlahan turun dari atas lereng. Sekitar jam 22:30 malam, ketika Dimas sedang memeriksa hasil foto di kameranya, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki pelan mengitari tendanya. Krek, suara ranting patah. Dimas mengira mungkin babi hutan. Ia membuka resleting tenda sedikit dan menyinari dengan senter. Tidak ada apa-apa, hanya kabut dan pohon pinus. Namun, beberapa detik kemudian, langkah itu terdengar lagi. Sekitar jam 23:15, Dimas akhirnya keluar dari tenda. Api unggun masih menyala kecil. Kabut semakin tebal, dan di antara kabut itu, ia melihat sesuatu berdiri sekitar 15 meter dari tendanya. Siluet seseorang, tinggi,
diam, tidak bergerak sama sekali. Dimas memanggil, tidak ada jawaban. Ketika ia menyorotkan senter sosok itu, tidak ada. Dimas memutuskan kembali ke dalam tenda. Namun malam itu, perasaan aneh mulai tumbuh. Ia merasa hutan di sekitarnya berubah. Pepohonan terlihat berbeda dari sebelumnya. Seolah jarak antar pohon semakin rapat, kabut semakin tebal, dan suhu tiba-tiba jauh lebih dingin. Beberapa kali ia merasa ada yang berdiri di luar tenda, mengamati, menunggu. Pukul 00,41 dini hari, Dimas sempat mengirim pesan suara kepada temannya. Isi pesan itu singkat. Namun, setelah kejadian itu, pesan tersebut diputar berkali-kali oleh tim pencari. Isi pesannya hanya, "Bro, ini aneh banget. Di luar tenda ada orang. Tapi setiap aku lihat, dia hilang." Beberapa detik terakhir dari rekaman itu, terdengar suara lain. Suara yang sangat pelan. Seperti seseorang berbisik sangat dekat dengan mikrofon. Namun tidak ada kata yang bisa dipahami. Keesokan harinya, Dimas tidak pernah kembali ke desa. Teleponnya tidak aktif. Pesan terakhirnya membuat teman-temannya khawatir. Laporan orang hilang akhirnya dibuat, dan tim pencari mulai menyisir lereng Merapi pada hari kedua pencarian. Seorang relawan menemukan sesuatu di tengah hutan pinus. Sebuah tenda kecil berwarna hijau, berdiri sempurna, tidak roboh, tidak rusak. Namun yang membuat mereka berhenti melangkah adalah sesuatu di depan tenda itu. Api unggun masih menyala kecil. Padahal hujan sempat turun malam sebelumnya. Tim SAR membuka tenda itu perlahan. Di dalamnya ada tas carrier, kamera, sepatu cadangan, makanan, semua milik Dimas. Namun tidak ada Dimas. Dan tanah di sekitar tenda hanya menunjukkan satu jenis jejak kaki. Jejak yang menuju ke arah tenda. Tidak ada jejak keluar. Sekitar 200 meter dari lokasi tenda, seorang anggota tim melihat sesuatu di antara pepohonan. Seseorang berdiri di sana, diam menatap ke arah hutan. Ketika mereka mendekat, orang itu ternyata Dimas. Namun wajahnya kosong. Tidak ada reaksi ketika dipanggil. Tidak ada respon ketika disentuh. Ia hanya berdiri, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Setelah beberapa jam, Dimas akhirnya sadar. Namun ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ia hanya mengingat satu hal. Sepanjang malam, ada seseorang berdiri di luar tendanya. Tidak pernah masuk, tidak pernah pergi. Hanya berdiri. Menunggu. Gunung bukan hanya tempat untuk ditaklukkan. Sebagian tempat di alam mungkin bukan milik manusia. Dan kadang-kadang, ketika seseorang terlalu lama berada di sana, bukan kita yang menemukan mereka, melainkan mereka yang menemukan kita.